Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadia Bibi. Saya adalah mahasiswa dari Institut Prima Bangsa Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video mengenai praktikum mode e-learning yang nantinya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur ataupun tahapan yang ada di dalam model e-learning. Tugas ini atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah e-learning Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 5. Yang pertama, tentu kita sudah menyalakan Apache dan MySQL di exam atau XAMPP. Lalu kita buka browser, kita ketikkan localhost/model. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk model saya di sini loginnya menggunakan admin Moodle. Kata sandinya yaitu Moodle admin 1. Untuk login sebagai admin. Nah, di sini ada 4 kursus yang baru saya tambahkan. Ada jaringan komputer, basis data, desain grafis, serta pendidikan agama Islam. Untuk nama sekolahnya itu adalah SMKN 1 Merpati. Kita coba masuk. Oh, sebentar teman-teman. Kata sandinya mungkin salah ini. Admin Moodle admin 1. Oke, kita coba masuk lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk di menu tampilan halaman utama ataupun dashboard dari model e-learning ini. Di bagian kiri, di sini ada yang namanya menu navigasi. Ada dashboard, beranda situs, kalender, berkas pribadi, bank konten, dan administrasi situs untuk pengaturan. Ini defaultnya bahasa Inggris, jadi kita ubah dulu. Nah, untuk di sini untuk mengubah bahasa ada notifikasi, pesan, dan juga halaman profile. Profile yang bisa mengatur informasi pengguna. Nah, di dalam model ini terdapat 3 role, yaitu admin, guru, dan juga siswa. Masing-masing dibedakan dengan sesuai perannya, akan tetapi di sini saya akan menjelaskan bagian dari fungsi adminnya saja. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan mengganti tema terlebih dahulu, teman-teman. Mengganti tema modelnya dengan cara klik set administration. Habis itu kita pilih yang namanya plugins. Sebelumnya kita download terlebih dahulu untuk temanya. Berhubung di sini saya udah mendownloadnya, yaitu bernama theme class model ataupun theme move model yang berbentuk zip filenya. Lalu kita bisa menginstal plugins. Setelah kita download, lalu kita install. Habis itu kita pastikan di sini, lalu kita install ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk mengubahnya kita bisa ke bagian appearance. Lalu di bawah ada namanya themes. Di sini kita bisa mengganti dengan cara theme selector untuk memilih temanya. Nah, di bagian yang pertama kita bisa mengaturnya dengan cara change theme. Ada beberapa pilihan, yaitu tema boost, klasik, dan ini adalah tema yang sudah diinstal melalui install plugin, yaitu bernama Move. Lalu kita bisa pasang langsung yang di sini, use theme, lalu kita pilih yang Move, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mengganti tema, di sini juga kita bisa membuat yang namanya
user, di mana user di sini kita bisa menambahkan user sebagai guru, teacher, ataupun sebagai siswa, student, dengan cara klik set administration. Habis itu kita pilih yang namanya user. Di sini kita bisa menambahkan user dengan cara add a new user atau tambahkan user baru. Nah, untuk di sini di tampilan ini kita menambahkan user itu secara manual satu-satu ya teman. Jadi semisal kita ingin membuat user sebagai guru, kita bisa membuatnya secara manual di sini. Nanti tinggal diisi dengan beberapa pengaturan di sini. Selanjutnya, jika kita ingin membuat user sebagai siswa, tentu itu kan dalam satu kelas banyak. Jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual karena itu membutuhkan waktu. Caranya yaitu set administration user sama lalu ke cohorts. Kita pilih cohorts. Di sini kita pilih yang namanya add new cohorts. Nah, kita juga bisa mengupload cohortnya teman-teman. Sebelumnya untuk filenya udah harus tersedia atau udah ada terlebih dahulu ya. Untuk formatnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada username, password, first name, last name, dan juga email. Habis itu nanti bisa langsung di tahapan selanjutnya setelah kita menambahkan atau mengupload cohorts. Nah, selanjutnya ada yang namanya pengganti bahasa. Kita bisa mengganti bahasa. Secara default ini tidak ada, harus kita tambahkan secara manual dengan cara kita klik administration, set administration. Habis itu kita pilih yang language, bagian language. Ada yang namanya language specs. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mencari bahasa yang ingin kita gunakan atau ingin kita tambahkan. Lalu kita install dari pack bahasa tersebut. Setelah itu nanti akan tampil seperti ini. Ada pilihan bahasa yang bisa digunakan. Selanjutnya dalam cohort atau bukan. Kita membuat kursus yang setelah kita menambahkan siswa dan guru sebagai user di cohort, lalu kita membuat kursus atau pengelompokan wadah untuk pembelajaran kayak suatu kelas teman-teman. Di sini kita bisa ke set administration. Lalu ke course. Dan di sini kita bisa memilih yang namanya add a new course. Jadi kita bisa tambahkan kelas untuk pembelajaran tersebut. Pengaturannya seperti ini bisa kita isi, berhubung saya udah buat ya. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dalam kelas RPL kelas 10, RPL 1 itu ada mata pelajaran yaitu jaringan komputer dasar, basis data, desain grafis, dan juga pendidikan agama Islam. Ini adalah materinya dari kelas RPL. Nah, untuk cara membuat materi itu kita bisa akses ke kelas yang udah kita buat. Contohnya seperti ini, akses.
Nah, untuk menambahkan materi di bagian ini, nanti kita bisa pilih aktivitas di beberapa topik. Contohnya di sini yang sudah saya buat, yaitu ada pengumuman, lalu ada materi mengenai pengenalan jaringan komputer dasar, lalu ada video tutorial berupa link URL YouTube. Tetapi di sini bisa dilihat langsung. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ada soal ataupun kuis, dan juga absensi. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang database desain grafis dan pendidikan agama Islam ini belum saya tambahkan topiknya atau materi dan lain-lain. Nah, untuk cara membuat kuis kita ke situs yang namanya Blackboard Quiz Generator. Di sini ada format ketentuannya, penulisannya kurang lebih seperti ini. Dengan ditandai hijau itu berarti berhasil. Lalu kita bisa mendownload kuis di sini ya teman-teman. Setelah kita download, lalu kita mendapatkan sebuah file berupa zip kuisnya, lalu kita install. Layaknya kita menginstal tema atau install plugin. Nah, di sini ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya membuat kehadiran di dalam suatu kelas yang dimana seperti ini kurang lebih absensi. Itu kita bisa atur di bagian sini. Caranya untuk menambahkan topik kehadiran, kita bisa menambahkan topik di bagian turn editing on, kita aktifkan dulu untuk pengeditannya. Lalu kita bisa menambahkan aktivitas. Dan di sini kita bisa menambahkan yang namanya attendance atau absensi kehadiran. Jadi kurang lebih seperti itu hasil dari model praktik e-learning yang saya edit-edit. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.